Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Dr. Christine. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai coronavirus atau COVID-19. Mulai dari apa itu COVID-19, bagaimana cara penularannya, gejala klinis, dan cara pencegahannya. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan gejala ringan sampai berat. Sampai saat ini ada 3 jenis coronavirus yang kita ketahui, yaitu SARS, MERS, dan yang paling terbaru adalah novel coronavirus 19 atau yang sering kita dengar dengan COVID-19. Cara penularan COVID-19 dapat melalui airborne atau udara, droplet atau percikan air liur, dan kontak langsung. Tanda dan gejala virus ini biasanya akan muncul dalam kurun waktu sekitar 2-14 hari setelah terpapar, yaitu gangguan pernafasan akut, antara lain seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Pada kasus yang lebih berat dapat dijumpai pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian. Cara pencegahannya: 1. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Jika tidak ada fasilitas mencuci tangan, dapat menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut menggunakan tangan yang belum dibersihkan. Yang ketiga, menutup mulut dan hidung apabila sedang bersin atau batuk. Yang keempat, apabila memiliki gejala saluran pernafasan, segera pakai masker dan periksakan diri Anda ke dokter. Yang kelima, memakan makanan yang matang. Yang keenam, perbanyak makan sayur dan buah. Yang ketujuh, istirahat yang teratur. Yang kedelapan adalah olahraga. Yang kesembilan adalah berjemur. Selanjutnya adalah social distancing, yang artinya menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan menghindari kerumunan. Mengapa hal ini menjadi sangat penting? Karena dengan kita melakukan social distancing, kita dapat memperlambat penularan COVID-19. Jangan lupa untuk menghindari kontak fisik dengan orang lain, misalkan berjabat tangan dan berpelukan. Mengurangi frekuensi keluar rumah. Keluar rumah hanya bila ada keperluan yang mendesak dan tidak dapat ditunda. Harapannya dengan melakukan social distancing adalah agar jumlah orang yang terinfeksi tidak melonjak dalam waktu yang bersamaan, sehingga kita dapat memberikan waktu kepada rumah sakit agar dapat melayani pasien-pasien dengan optimal, dan kita dapat membantu pemerintah untuk memerangi virus ini. Sekali lagi, karena virus ini adalah virus yang masih baru, tidak banyak yang kita ketahui tentang virus ini. Yang pasti adalah virus ini dapat menular dengan sangat cepat, dan 85% orang yang terinfeksi virus ini tidak menunjukkan gejala atau yang disebut karier, tetapi dapat menularkan virus ini kepada orang lain. Oleh karena itu, social distancing sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan virus ini. Akhir kata, marilah kita membantu pemerintah dengan melakukan bagian-bagian yang kita dapat lakukan, dan jangan lupa berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia, dan juga negara-negara lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, walaupun kalian merasa memiliki daya tahan tubuh yang baik, tetapi kalian dapat menjadi karier atau pembawa virus, sehingga dapat menularkan kepada orang-orang yang kalian kasihi, yang mungkin memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah daripada kalian. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah tengah minggu dan ibadah raya kami tiadakan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti lewat online di ibadah kita bersama dengan Ibu Gembala. Untuk lebih update-nya, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Warta melalui WA Group. Demikian, terima kasih pengumuman dari saya. Ya, selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kami juga dari tim pelayanan menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara supaya tetap semangat. Sekalipun Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah. Ibadah di rumah tetap sama nilainya dengan ibadah di gereja. Oleh sebab itu, kami juga dari tim pelayanan menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara. Bila ada hal-hal yang penting, Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi kami. Saya Jisman Lumbanteruan di nomor
0821 2269 8760, 0821 2269 8760. Kemudian untuk pelayanan di Puri boleh menghubungi Bapak Riki di nomor 0812 1922 0511, nomor 0812 1922 nomor 511. Kami sampaikan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bersekutu dengan Yesus, sekutu ini kami Tuhan, biar hati kami penuh dengan pujian. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biar pujian ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau tinggal dekat dengan Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Oh, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku.
Kau luar biasa, Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah Yesus Tuhan. Terlalu besar kuasa-Mu, terlalu ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Hati kami tenang hanya di dalam-Mu, di dalam-Mu Yesus. Kami mau terus memuji-Mu, terus menyembah-Mu. Segala pujian apapun kami tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dunia ini, kami percaya kami memiliki Allah yang terlebih dahsyat dari segala apapun. Karena itu kami terus mau berpegang pada Tuhan. Kami terus mau berharap kepada Tuhan. Meskipun badai bergelora, tapi kami terus aman di dalam Tuhan. Kami tetap aman di dalam Tuhan. Kami tidak akan takut. Kami tidak akan gentar. Karena kami percaya kuasa Tuhan lalu ajaib bagi kami. Kuasa Tuhan terlebih besar dari segala apapun. Amin. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupi kami. Lingkupiku dengan sayang-Mu. Dengan kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayang-Mu. Naungi dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita mau serukan ini bersama-sama, bahwa di dalam Tuhan saja kita tenang. Karena Tuhan melingkupi kami senantiasa, melingkupi kita senantiasa di dalam lepas sayap-Nya. Tak usah kita takut, tak usah kita gentar. Kita mau terus percaya kepada Tuhan, terus serahkan harapan kita kepada Tuhan. Dialah yang punya kehidupan kita. Amin. Lingkupi dengan sayang-Mu. Naungiku Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu. Dengan kuasa. Sekali lagi, lingkupi kami Tuhan. Jadikan ini doa kita kepada Tuhan, biar Tuhan terus senantiasa melingkupi kita dengan sayap-Nya yang maha dahsyat. Oh
menaungiku Yesus, menaungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Atas semesta, ku tegaskan Kau Allah. Di saat badai bergelora, badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Karena Kau Raja atas semesta, ku tegaskan Kau Allahku. Oh, naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan, lingkupi kami Yesus, lingkupi kami Tuhan. Kami berserah, kami berserah. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami bersyukur, kami berserah Tuhan. Haleluya. Biar ini menjadi kekuatan kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegaskan Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tegaskan Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allah. Shalom, selamat hari Minggu, jemaat-jemaatku yang aku kasihi. Ini sesuatu yang luar biasa. 2 minggu ke depan, saya meniadakan ibadah raya di gereja. Karena situasi, kondisi yang kita semua tahu. Dan juga satu hal yang saya mau pegang dan tunduk adalah peraturan pemerintah yang mengharuskan bahwa ibadah yang biasa diadakan di gereja maka dilakukan di rumah bersama dengan keluarga tentunya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Justru kita bisa melakukannya dan mengumpulkan keluarga kita untuk membangun satu mezbah keluarga, memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama, dan tentunya juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan untuk seluruh jemaat saya, baik di Puri
maupun di Geraha Raya. Dan mari kita berdoa sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih tengah-tengah situasi, kondisi yang ada yang harus kami terima, kami tetap bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat tersendiri untuk kami tetap beriman, percaya, berserah kepada-Mu. Karena Engkau Bapa yang sangat baik. Roh Kudus tolong hamba-Mu, dan hamba-Mu siap untuk menyampaikan firman Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, firman Tuhan saat ini akan saya ambil dari satu kisah yang sering kali kita dengar. Tetapi saat ini saya akan angkat kembali. Dan kiranya ini akan mengingatkan kita dan membawa kita untuk menjadi lebih setia, lebih percaya, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya akan ambil di dalam kitab atau Injil Markus, pasalnya yang keempat, mulai ayatnya yang ke-35 sampai dengan yang ke-41. Ada satu perikop di dalam Markus pasal 4 ini yang bertemakan angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan. Dari pembacaan ini, maka kita dapat mengenal Dia, mengenal Yesus, Tuhan kita, lebih dalam lagi. Dalam satu bulan ini, kita belajar bagaimana kita harus mengenal Dia lebih lagi. Kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-36. Mereka membawa Yesus, dan Yesus ada bersama mereka. Ini adalah suatu awal yang baik. Artinya, sebagai orang-orang percaya, maka kita harus menjadikan Dia yang pertama dalam kehidupan ini. Mengapa? Karena Dia adalah kehidupan kita. Siapa kita? Kita sudah dinyatakan sebagai orang berdosa yang harus menerima penghukuman. Roma 3:23 katakan, tetapi karena anugerahnya kita beroleh selamat. Artinya kita menerima kehidupan kembali. Dia sudah menebus kita, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Dia memberi kita hidup yang seharusnya kita binasa. Yohanes 3:16 katakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya kita harus mengutamakan Dia, karena Dia adalah kehidupan bagi kita. Hal yang lain kita baca dari cerita atau kisah ini di dalam ayat yang ke-37 dan 38. Ada tofan yang sangat dahsyat. Ada ombak menyembur masuk ke dalam perahu murid-murid itu, sehingga perahu itu penuh dengan air. Murid-murid mulai panik, dan Yesus tertidur. Dan mereka membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Itu perkataan dari mereka. Ini sesuatu yang terjadi juga, yang kita alami saat ini. Orang-orang mulai panik saat ini, mulai bingung, khawatir, takut, dan sama seperti keadaan murid-murid saat itu. Tuhan Yesus selalu ada bersama orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan murid-murid itu berkata, "Apakah engkau tidak peduli? Apakah engkau membiarkan kami binasa?" Mungkin sebagian orang sudah berkata seperti itu, "Tuhan, apakah engkau tidak peduli dengan virus yang sedang ada, yang menguasai di sekitar kita mungkin, di tempat-tempat lain? Apakah engkau tidak memperdulikan kami ya Tuhan?" Mungkin kita bisa berkata seperti itu. Dan kita melihat ketika murid-murid itu membangunkan Yesus, maka saat itu juga Yesus mulai menghardik dan Dia berkata, "Diam, tenanglah." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, ini adalah satu yang harus kita imani, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sekalipun di dalam bahaya yang paling sulit pun, apapun itu, Tuhan tetap berkata, "Tenanglah, janganlah takut, karena aku ada bersamamu." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bagaimana mengenal Dia lebih dalam lagi, mengenal Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kita baca dan selusuri kemudian di dalam ayatnya yang ke-39, ketika Yesus bangun, Dia menghardik, maka seketika itu juga terjadi sesuatu ketenangan. Murid-murid merasa ada satu perubahan yang luar biasa. Bukankah itu juga akan terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara? Ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita memohon kepada Dia, Dia pun ada dan akan segera memberikan damai ketenangan buat kita. Puji Tuhan. Tuhan itu selalu menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dia menjadi pelindung kita di saat-saat kritis terjadi. Dia selalu siap dan tidak pernah ada yang sukar bagi Dia. Bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan tidak pernah ada yang sukar. Ombak yang begitu besar, tofan yang begitu menggelora, dalam kuasa Tuhan semua bisa dikuasai. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita belajar dari kisah ini, sehingga kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tidak percayakah engkau kepadaku? Di manakah imanmu?" Mungkin pertanyaan ini datang kepada saya dan saudara. Tidak percayakah engkau bahwa aku adalah Tuhan, bahwa aku adalah Allahmu? Ayatnya yang ke-40 dalam kisah ini. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Pertanyaan ini juga disampaikan Tuhan kepada kita. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Bukankah Tuhan sudah mengalahkan semuanya di atas kayu salib? Dia berkata, sudah selesai, termasuk apa yang kita alami saat ini, kondisi yang kita harus lewati saat ini. Dia sudah menanggungnya semua di atas kayu salib. Dan bagian kita percaya dan berserah kepada Dia. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita semua, dan kita tidak ragu lagi, kita tidak bimbang lagi, kita tidak khawatir lagi, tapi kita berserah kepada Dia. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan indah dan selalu yang terbaik buat anak-anaknya. Dan marilah kita akan mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Bukan cuma tahu Dia Tuhan, Dia Yesus, tapi marilah kita akan mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi. Jangan takut, percayakan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Kuasanya tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak akan pernah dibiarkannya kita sendiri. Mari terus setia kepada Tuhan, mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan, dan Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjaga kita, karena janjinya ya dan amin adanya. Dia gembala kita yang baik. Bukankah Matius 28 ayat 20 sebagai ayat terakhir yang boleh saya berikan? Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Percayalah dan pegang firman Tuhan. Dia tetap sama dan Dia mengasihi kita. Amin. Mari saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara menaikkan satu pujian sebagai doa, sebagai iman kita bahwa Tuhan selalu ada dan peduli buat hidup kita. Banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti. Mengapa ini harus terjadi? Tapi satu hal, Dia tetap Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, keluarga-keluarga yang sedang berkumpul, naikkan pujian ini bersama dengan saya. Bahwa banyak perkara yang tidak dapat ku mengerti. Mengapa ini harus terjadi? Tapi Allah peduli, Allah mengerti. Puji Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita satu dalam doa. Saudara yang berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga, mari satukan hati dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami memuji kebesaran-Mu. Sekalipun kami tidak ada di dalam gereja seperti yang biasa kami lakukan, tapi kami bersyukur
kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga kami. Dan kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar saat ini. Bahwasanya Engkau sanggup, Engkau mampu meredakan tofan badai yang begitu dahsyat. Dan kami percaya Engkau juga sanggup untuk menghalau virus-virus yang saat ini sedang melanda bangsa kami, melanda kota kami. Dan kami imani saat ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, semua virus dihalaukan, kami dilindungi, dan Tuhan selalu ada menjaga kami. Nyawa kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Kami berserah kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Tidak pernah ada yang mustahil bagimu. Tanpa seizin Tuhan, tidak akan pernah sesuatu terjadi. Ya Tuhan, kami mau bersyafaat bersama-sama. Membawa bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami. Bahkan bangsa-bangsa yang lain yang saat ini dilanda dengan virus yang mengganaskan dan mengkhawatirkan itu. Kami berdoa ya Tuhan, halaukanlah itu semua. Akhirkan, pulihkan mereka yang sedang ada di dalam pemulihan dan perawatan yang khusus. Di dalam nama Yesus, kami bawa di dalam doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kami, jagailah kami, karena kami percaya di bawah kepak sayap-Mu itu adalah sesuatu yang indah. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang secara khusus hamba-Mu turunkan berkat buat semua jemaat-jemaat-Ku, baik yang di Puri maupun yang di Geraha. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah studi dari semua anak-anak, diberkatilah hari-harimu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Dalam tangan-Mu kami berserah. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Salam saya buat kita semua. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Mari terus setia, semangat, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.